Bisa nggak sih dibagiin cerita seremnya tuh gimana pengalamannya gitu? Aku pengen dibukain mata batinnya gitu. Biar aku tuh pengen lihat yang beneran gimana sih gitu. Pas pertama kali itu di satu bangunan yang dimana bangunan itu pernah terjadi kebakaran hingga ratusan orang meninggal di dalam situ, dan sampai saat ini pun masih terbengkalai menjadi gudang tua. Dan kebayang dong sehoror apa. Pas dibukain kayak lihat ada sosok kaki. Aduh, itu gila, gede banget. Gedenya kayak sampai kita tuh nggak bisa lihat paling atasnya kepala, ini bentuknya pun nggak bisa lihat. Takutnya kesini jadi membahayakan Katiara juga kan, jangan sampai lah ya. Kenapa kak? Kenapa kak? Ini Katiara udah. Oke teman-teman, welcome back to Echa Yusia Podcast. Dan malam hari ini sedikit berbeda karena kali ini kita bakal podcast di salah satu studio punyanya Katiara. Nah, Katiara ini bakal kita undang podcast untuk apa ya? Berbagi cerita pengalaman seramnya teman-teman ya. Oke lah, kita nggak usah panjang lebar, nggak usah basa-basi, jadi kita langsung aja panggil Katiaranya. Let's talk about it. Oke, Katiara. Nah, silakan duduk. Aku agak serem ya jadinya ya. Nah, ini Katiara namanya teman-teman. Boleh diperkenalkan namanya, Madam Tiara? Nama saya Madam Tiara. Madam Tiara. Nama podcastnya apa sih, Madam? Madam Tiara. Madam Tiara juga. By the way, terima kasih loh Madam sudah mau diajak podcast bareng Echa Yusia Podcast. Dan terima kasih juga sudah meminjamkan studionya yang luar biasa creepy ini untuk Echa Yusia Podcast teman-teman ya. Jadi pertama-tama nih, ini emang looknya emang seperti ini? Ya, saya ngomong biasa aja ya. Iya, biasa aja biasa. Iya. Soalnya kayak gini kayak Mas Aryawan tenggorokannya ya. Biasa aja kali ya. Iya, saya buka dulu kayak pengantin Oke. ya. Buka Kayak dulu. Black Widow. Ya, tahu kan Black Widow? Nah, Tetap oke. seram, nggak cantik ya. Ya udahlah ya. Mau gimana? Karakter emang Iya, begini ya? karakter. Jadi kita pengen membuat sesuatu yang beda dan aneh ya. Unik Cenderungnya lah. aneh ya. Enggak Aduh. sih, unik sih. Unik ya. Unik. Iya. Nah, Kak Tiara sebelum bikin podcast, Mm-mm. dulu sempat kerja. Iya, sebelum podcast ini long time ago, jadi pernah di depan layar kaca juga di salah satu stasiun TV, pernah jadi kayak gitulah yang kayak Ghost Hunter gitu. Terus pasti semuanya pernah nonton gitu ya. Pastilah, kan? pasti. Pasti pernah nonton. Capek aku. Nah, terus baru podcast baru sekarang nih? Baru Podcast. sekarang. Jadi sebenarnya aku tuh banyak banget ya udah apa yang nggak pernah aku coba. Pageant-pageantan putri-putrian Indonesia aku pun pernah. Biar kayak gini-gini aku putri Indonesia, Bangka Belitung. Bangka Belitung. Bangka Belitung ya kan udah. Terus pernah coba acting-actingan di beberapa stasiun TV juga, di sinetron. Terus karena sekarang kehidupannya ya udah berbeda, layaknya usia yang udah makin meninggi, jadi ya kayaknya nggak layak lagi gitu depan TV ya. Udah turun mesin, jadinya ya udah coba daripada hobi ini aku pendam, karena gila aku kalau aku pendam kumat, stres, pusing gitu kan. Jadi akhirnya coba-cobalah mulai berkarya lagi tapi di rumah aja gitu. Luar biasa. Jadi tetap ya hobi entertainnya tuh harus Tetep, dijalankan. aku udah coba bikin pempek, karena aku punya usaha bisnis kuliner, bikin pempek. Banyak juga yang beli, cuma aku bilang, ntar dulu mood aku lagi nggak bagus, kalau aku bikinnya nanti nggak enak. Aku bilang. Jadi masih mood-moodan itu, tapi berusaha untuk konsekuensi lah ke depannya, lebih fokus lagi. Dan juga tetap berkarya di entertain juga. Oke. Jadi podcastnya ini konsepnya apa? Cerita horor atau apa? Lebih ke cerita horor, karena memang dari dulu sukanya horor gitu.
Kayak ngeliat muka saya aja udah horor gitu. Dari konsep Gitu. looknya aja udah Ya, saya horor hobi gitu. make up yang lebih ke horor gitu. Kenapa nggak bikin konten make upan gitu? Dulu saya jadi host live streaming di beberapa aplikasi juga, dan saya sudah lakukan itu. Memang nggak ada di YouTube sih, tapi kayak ada di live streaming, dan itu memang laku. Cuma kayak pengen nyoba lagi, kayak suka nyoba-nyoba gitu loh. Kayak makeup, oh ya udah gimana kalau makeup sambil podcast. Oke, luar biasa juga ya. Jadi senang mencoba orangnya. Senang, jadi kayak gitu. Ntar besok apalagi gitu dipikirin. Nah, jadi Kak Tiara kan pernah membawakan acara di salah satu stasiun TV, membawakan acara horor ya. Horor. Nah itu bisa nggak sih? Waktu itu jadi co-host. Oh, co-host, oke. Bisa nggak sih dibagiin cerita seremnya tuh gimana pengalamannya gitu? Aku nggak mau sebutin salah satu stasiun TV ya, tapi yang namanya dunia entertain pasti ada yang sometimes ya gimmick pun ada gitu ya. Cuma aku makin hari setelah bekerja begitu kayak penasaran, aku pengen dibukain mata batinnya gitu sama salah satu tokoh publik juga yang udah terkenal banget yang bisa buka. Aku boleh disebutin namanya? Iya, Gak usah ya. Ya minta bantu bukain mata batinnya biar aku tuh pengen lihat yang beneran gimana sih gitu. Toh aku juga dilindungin, aku merasa safety karena kan memang setiap stasiun TV itu kalau memang lagi ada ghost hunter kayak gitu memang selalu nyiapin kayak ada kayak paranormal atau apa yang buat kalaupun ada kemasukan atau keikut. Jadi itu ada yang netralin gitu, sama biasanya sepuh-sepuh di daerah yang kita datengin itu juga datang. Nah, aku merasa kayak oh semuanya ada di sini, aku pengen coba gitu. Makanya itu aku dibukain mata batinnya, terus aku penasaran kan, gimana? Bilang pas pertama kali itu di satu bangunan yang dimana bangunan itu pernah terjadi kebakaran hingga ratusan orang meninggal di dalam situ, dan sampai saat ini pun masih terbengkalai menjadi gudang tua. Dan kebayang dong sehoror apa. Nah aku tuh kayak mana ngerasain horornya, cuma kayak paling tengkuk berdiri gitu-gitu, kepala merasa gede gitu. Tapi kayak mana aku pengen lihat gimana sih gitu ngelihatnya. Nah aku penasaran, aku minta buka, pas dibukain kayak cuma ngelihat, kalau orang sekarang bilangnya ops. Jadi kayak cahaya-cahaya putih yang terbang-terbang gitu, terus makin disuruh fokus gitu, terus kayak ngelihat ada sosok kaki. Aduh, itu gila, gede banget. Gedenya kayak sampai kita tuh nggak bisa lihat paling atasnya kepalanya, bentuknya pun nggak bisa lihat, cuma bisa lihat satu kaki itu doang. Berarti tinggi banget ya? Itu tinggi banget, dan itu waktu itu ada di daerah yang cukup memang memiliki horor lah di daerah situ kan. Jadi kayak aduh teh, aku bilang aku nggak bisa lihat sambil ditutupin, aku nggak bisa lihat atasnya. Aku bilang itu cuma kayak satu benda gede hitam berbulu, aku bilang, tapi disertai sama orbs itu sekelilingnya banyak banget. Aku nggak bisa lihat teh, aku bilang. Iya katanya kayak itu mungkin aku lupa deh nama kayak jenis hewan apa hantunya itu apa. Ya mungkin kayak gitu ya, sejenis itu yang pokoknya kita itu gede tinggi lebih berkali-kali lipat dari rumah sampai kita nggak bisa lihat bentuknya itu. Nah karena aku merasa safety, aku nggak takut karena kan banyak kan gitu, aku nggak takut. Terus syuting itu terus berjalan hingga kita kembali ke hotel. Jadi memang selancar itu, nggak ada masalah, aku pun kayak merasa fine-fine aja waktu itu. Nah ketika aku balik ke hotel, kita kumpul di rooftop dan ada wawancara beberapa media yang udah siap nunggu di rooftop. Tapi ketika duduk itu, aku kok ngerasa kayak nggak enak gitu, pundaknya mulai kayak berat banget gitu, terus kayak panas, kayak keringetan gitu rasanya. Tapi pas suruh duduk, wartawan nanya, aku nggak jawab sama sekali sampai aku ditegur. Aku tuh tahu orang nanya sama aku tuh, aku tahu kayak bagaimana kak, aku dengar, aku bisa dengar, tapi aku nggak mau lihat mereka, tapi aku malah lihat sama satu orang di situ, dan itu adalah kayak semacam sepuh. Aku bahkan tidak mengenal orang ini karena memang dia ngikutin aku kan di depan layar, terus nggak pernah lihat dia ya dari tadi, dia mungkin di belakang di pojok-pojok gitu kan, tapi dia itu duduk lihat aku juga, aku lihat dia. Jadi kita saling lihat-lihatan, dan aku bahkan nggak tahu dia itu tadinya adalah sepuh di situ atau paranormal di situ. Dia cuma bawa kayak tasbih gitu,
sambil liatin aku, sambil aku nggak tahu dia baca apa, aku nggak tahu karena aku kan non muslim ya, jadi aku nggak tahu dia kayak gini-gini, tapi ada perasaan di dalam diri aku, kok aku pengen bunuh dia. Itu normal nggak sebagai manusia? Nggak normal sih, nggak normal. Jadi kakak tuh udah dapat bisikan lah ya. Iya, jadi kayak tuh kan aku kayak terbawa ya, kayak kalau tuh setiap kali aku cerita ini ke siapapun, jadi aku nggak banyak cerita hal ini ke orang. Setiap aku cerita tuh pasti aku masih merasakan hal itu gitu, kayak semacam ada traumatik karena saking momen itu momen yang dalam hidup aku kayak itu baru serem dan takut itu pada saat itu. Jadi ketika aku ngerasain tubuh aku pengen bunuh itu hari itu, selama ini aku nggak pernah kayak terpikirkan membunuh pun nggak, apalagi manusia ya kan. Jadi aku pengen bunuh dia waktu itu, terus tapi aku nggak ngomong, jadi aku posisinya kayak gini, terus ngeliat aku sampai tahu banget gerak tubuhku gimana, tapi aku nggak bisa kontrol. Jadi aku kayak gini aja, dalam hati aku tuh berpikir kayak coba aku naik ke meja ini, aku tendang kepala mati ya kayaknya, atau kepalanya aja aku ikat terus aku pasti mati. Normal nggak orang manusia berpikir kayak gitu? Enggak lah, nggak normal. Sedangkan ada kamera, manajer gue udah teriak-teriak suruh ngomong, ayo Tiara gimana sih, gitu-gitu kan, udah marah-marah, tapi aku tetap fokus sama orang itu. Dan bapak itu tetap masih kayak gini sambil baca doa mungkin ya, sambil ngeliatin aku. Itu aku benar-benar marah banget, masih ngerasain sampai sekarang emosinya itu, kayak aku pengen bunuh. Terus setelah itu di dalam tayangannya pun masih ada di YouTube yang di tayangan terakhir gitu, di YouTube-nya salah satu stasiun TV itu aku naik ke atas meja berusaha memang nyakar dia, memang mau dia. Tapi sampai kecakar? Aku nggak tahu, tapi posisinya memang sampai ke bapak itu. Jadi bapak itu kayak langsung tetap kekeh di kursinya dia terus baca doa dan dia nggak mau beranjak sama sekali. Terus aku tuh udah kayak teriak-teriak tunjuk dia, pukul dia, sampai kamera yang tadinya fokus ngelihat aku itu semua pada naruh, dan aku masih kedenger sayup-sayup aku melakukan saat itu terjadi. Itu kayak gini loh Kak, kayaknya kalau kerasukan itu ya, aku nggak tahu ini feeling orang sama atau tidak, tapi kita tidak bisa kontrol body kita sendiri, tapi kita tahu apa yang terjadi. Sometimes kita nggak tahu, sometimes kita tahu. Jadi kayak setengah-setengah gitu ya. Iya, jadi kayak aku masih tahu jelas kayak orang teriak, bantuin dong. Aku masih bisa denger banget, itu jelas banget. Tapi badanku nggak bisa. Itu aku ada rasa amarah yang gede banget di dalam diri aku, kayak masih nyisa sampai sekarang. Itu kayak masih kayak setiap ingat itu tuh kayak aku masih emosional gitu. Terus setelah itu apa yang terjadi itu? Ya setelah aku berusaha cakar dia, kan aku nggak tahu ya, itu aku nggak tahu, tapi aku lihat videonya yang direkam, sempat mereka rekam, dan menurut cerita para manajer sama kru TV itu bilang sampai ada 5 kru TV yang pegang badan aku, mereka itu keseret. Jadi saking kuatnya kakak saking itu ya? Saking kuatnya aku nggak tahu gimana ya, aku sekecil ini menarik satu orang aja laki gitu gak mungkin kuat sih. Tapi itu 5 kru itu sampai taruh kamera, taruh pekerjaan masing-masing, pegang tangan aku, gak ada yang bisa. Dan aku tuh udah hampir mau loncat dari rooftop itu. Udah ini sisi rooftop tuh udah kayak gini gitu. Udah bener-bener mau loncat. Tapi si Pak Ustadz ini yang aku nggak tahu dia ustadz atau apa ya, aku nggak tanya juga karena setelah selesai syuting ya udah kelar gitu, nggak ketemu lagi bapak itu. Nah dia itu katanya yang narik aku, terus diikat pakai adalah bendanya dari daerah itu. Nah aku nggak tahu pas lokasi syuting itu katanya ada melakukan kesalahan yang membuat dia marah. Akhirnya si makhluk ini ke kakak gitu. Iya, karena dia nyari yang emang baru, nggak ada perlindungan. Kayak aku kan masih baru banget dibuka pada hari itu mata batinnya, kayak aku pun nggak tahu mau doa apa atau ada ritual apa yang dilakukan setelah ke tempat yang
terlarang atau serem atau horor gitu. Jadi aku kayak bener-bener kosong, nggak ada perlindungan badannya. Jadi ya udah, katanya ada sesuatu yang terlarang yang dilakukan, makanya dia ngisi terus mau akunya itu yang gitu. Sampai segitunya ya berarti ya. Jadi kayak karena kan aku kayak ada sometimes gimmick ya, mungkin menceritakan sesuatu yang gimmick yang dia nggak suka gitu. Jadi kayak ya udah pengen dimati satu gitu. Jadi kan biasanya kalau misalkan ada syuting itu biasanya ada skrip tambahan lah ya. Iya. Nah ada skrip yang tambahan itu yang mungkin si penghuni itu nggak suka ditambah-tambahin gitu kali ya. Jadinya nyerang Kak Tiara gitu. Karena Kak Tiara mungkin karena memang baru juga kan. Iya. Dan setelah itu kan bisa lah ditenangin ya. Aku posisinya nggak sadar, pingsan, dikasih langsung ke hotel, dibawa ke hotel gitu. Terus pas di hotel kan aku tertidur. Pas aku bangun, manajer aku kan sekamar ya sama manajer aku, dia nggak ada di kamar itu lagi. Aku kaget kan, loh kenapa aku maksudnya sendiri, nggak ada teman, kayak aku masih merasakan kayak emosi takut, serem itu masih ada, kayak masih nempel, walaupun kayak aku nggak inget jelas apa yang terjadi tadi, tapi aku tahu aku hampir kayak mau bunuh orang apa segala macam tuh aku tahu. Jadi aku panik kan, aku langsung lari, aku ketok kamar yang salah satu artis di situ kan. Terus aku bilang, mana manajer aku, dia di sini, dia ketakutan katanya. Kenapa? Aku bilang, aku tanya dia, kenapa kamu nggak mau temenin aku? Soalnya kalau pas tidur itu katanya tempat tidur aku ada yang goyang-goyang gini. Ada yang goyang-goyang dari bawah gitu ya, Iya. ranjangnya. Makanya dia ada suara yang kayak gini, terus goyang-goyangin kayak gini, terus dia lari langsung tinggalin aja aku. Tuh kadang-kadang aku kesel banget, coba aku kenapa ya waktu itu, apa kemasukan lagi atau aku bisa bunuh diri atau apa, dia ituin aku, tinggalin aku. Makanya aku kayak kenapa kamu tinggalin aku gitu. Jadi ya dia juga udah ketakutan, kayak baru kali ini ngalamin hal kayak gitu, wajar lah aku bilang. Ya udah. Terus setelah itu penanganannya apa tuh biar kakak tuh jadi back to normal gitu? Apa nggak ada pembersihan atau apapun? Nggak ada. Nggak ada? Hari ini pun nggak ada. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Karena after syuting itu aku cerita ke keluarga aku, dan keluarga aku langsung cut, nggak boleh ikut lagi. Padahal aku udah sempat banyak episode tuh ngikutin dan tidak pernah ada masalah selama itu. Nah setelah itu aku nggak ikut lagi. Terus memang tidak ada yang berusaha untuk menutupi atau apa, ritual atau apa, nggak ada sampai sekarang. Dan sampai hari ini pun aku kayak masih bisa ngerasain sesuatu yang kalau memang udah mau masuk, kayak udah kayak sampai hari itu masih peka gitu, masih sensitif dengan hal-hal kayak gitu. Kalau kita pergi ke tempat yang lihat sih kayak ada yang lewat. Iya. Aduh, jadi merinding nih. Itu bulu kuduk aku naik loh. Iya. Wah. Apa sih tadi tuh ya? Nggak tahu. Tiba-tiba tadi. Nggak bisa Kak, aku kayaknya. Oke, kita nggak usah lanjutin. Jadi intinya Kak Tiara ini nggak ada ditutup ya sampai detik ini, dan impactnya itu adalah beliau lebih peka gitu. Kak Tiara ini lebih peka sama hal-hal yang sensitif alias goib-goib gitu ya teman-temannya. Nah kalau untuk kan Kak Tiara peka ya kayak. Oke. Iya. Jangan bengong. Iya. Aduh aku jadi takut. Jangan bengong ya. Iya. Udah ya, kayaknya kita tutup di sini aja karena mungkin tadi juga ada yang aneh ya, nggak tahu tuh apaan tadi tiba-tiba lewat gitu kan. Takutnya kesini jadi membahayakan Kak Tiara juga kan, jangan sampai lah ya. Kenapa Kak? Kenapa Kak? Aku suka diceritain ini. Ya udah nggak usah cerita lagi ya. Nggak usah cerita lagi ya. Aku suka diceritain ini lagi. Nggak usah diceritain lagi ya. Sorry ya. Ini Kak Tiara bukan? Kak Tiara bukan ini?
Kak Tiara bukan. Kenapa diceritain lagi? Aku gak suka ya. Iya, maaf ya. Ya, maaf ya. Udah ya, minta maaf ya. Minum. Minum dulu. Minta tisu. Nah, inilah impact-nya ya teman-teman ya. Lagi ya. Ini Kak Tiara bukan? Udah Kak Tiara belum? Udah ya. Sorry ya Kak. Aduh. Tapi emang suka kayak gitu ya. Maaf ya. Apa ya? Ya, kita mau cerita lagi. Oke. Ini baru Kak Tiara. Aduh, maafin ya.